Hai guys, balik lagi di Nojute Channel. Hari ini aku mau ngasih tips gimana caranya supaya kantong plastik bekas belanjaan kita itu nggak berceceran, nggak bertumpuk berantakan di rumah. Gimana caranya? Bagi kalian yang penasaran, jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Oke? Guys, penampakan tumpukan kantong plastik di rumah saya. Ini saya udah pakai dua kantong plastik yang besar untuk menampung kantong-kantong plastik yang kecil. Ini dan ini udah dua kantong plastik yang besar, tetap aja masih berantakan banget, masih luber banget. Tuh lihat. Namanya tiap hari kita belanja, bungkusannya pasti dikasih kantong plastik. Dan waktu itu saya juga udah pernah buang satu kantong plastik besar gini yang isinya full kantong plastik juga. Saking banyaknya guys, jadi saya udah buangin. Tapi tiap hari masih terus bertambah. So, hari ini kita akan eksekusi untuk merapikannya. Hanya seperti apa? Seperti ini ya guys. Jadi pertama kita plastik ini kita rapihkan dulu, jangan sampai kusut seperti ini. Kita rapihkan, kita kencangkan. Nah setelah udah nggak kusut seperti ini, kedua sisinya udah dirapihkan, kita lipat dua sisi seperti ini ya guys. Jangan lupa dirapihkan kembali, jangan sampai kusut. Sudah kedua sisi seperti ini, kita lipat lagi menjadi dua sisi kembali. Udah seperti ini. Baru kita bikin segitiga dari ujung bawah plastik sini ya guys. Kita lipat segitiga seperti ini dari ujung ke sini, bikin segitiga. Setelah udah seperti ini, kita ikutin aja alurnya. Ini kan udah seperti ini, kita ikutin alurnya, terus bikin segitiga lagi. Udah seperti ini, terus lanjutnya seperti itu, berulang sampai plastiknya habis. Ketika sudah habis, ini kita tinggal masukkan ke dalam lipatan segitiga yang di baliknya. Tara, jadi kecil kan guys? Tadinya plastiknya besar, berantakan, jadi sekecil ini. Sekarang kita akan mencoba di plastik putih biar lebih jelas kalian melihatnya. Ini plastiknya besar juga ya guys ukurannya. Pertama kita rapihkan dulu plastiknya biar nggak lecek seperti ini. Istilahnya seperti kita setrika lah ya, pakai tangan diginin aja. Kedua sisinya kita pertemukan sehingga plastiknya rapih. Setelah udah licin seperti ini plastiknya, lalu kita lipat lipat kedua sisi dari ujung ke ujung, dari ujung sini ke ujung sini. Setelah sudah rapih dan lipat dua, kita lipat dua kembali guys, seperti ini. Setelah udah lipat dua,
udah mulai langsing seperti ini, kita lipat dua kembali guys. Ini kan udah paling kecil ya guys. Kalau dilipat lagi udah nggak bisa kita bikin segitiga. Jadi ini udah paling kecil, udah paling kurus. Baru kita bikin segitiga dari ujung plastik sebelah sini, bukan dari pegangan plastiknya ya guys. Ini kan pegangan plastiknya, ini dari ujung, dari kantong plastik paling bawah. Kita bikin segitiga seperti ini. Kita lipat segitiga. Nah, kurang lebih seperti ini guys, dilipat. Terus ini kan ada garis, tinggal kita lipat lagi, ngikutin garisnya. Garis ini kita lipat lagi. Ini ada garis segitiganya lagi, kita lipat lagi, ngikutin arah garisnya. Seperti itu seterusnya ya guys. Ini ada garis lagi, kita lipat lagi. Berulang seperti itu sampai habis. Ketika sudah sampai ujung terakhirnya, ini ujungnya kita masukkan ke dalam lipatan ini. Ini kan ada lipatan di dalam sini, kita masukkan ke dalamnya guys, supaya nggak berantakan. Jadi deh, rapi kan guys. Ini dibanting pun nggak akan keluar lagi, nggak akan dia kembali ke seperti semula. Tuh, dia udah mengunci erat di dalam lubang ini. Seperti itu ya guys, kurang lebih caranya. Kita lipatin plastiknya sampai habis. Bekas roti britol kan bentuknya beda ya, dia melebar plastiknya. Bisa gak guys? Ya, tentu bisa dong guys. Caranya sama, kita rapikan dulu, kita licinkan plastiknya sehingga nggak kusut. Kita lipat dua kembali. Lipat dua kembali. Baru kita bikin segitiga dari ujung sini. Nih guys, tinggal dilipat seperti ini. Ngikutin garis ini, kita lipat lagi, selanjutnya seperti terus. Terakhir, seperti biasa, masukkan ke dalam lipatan segitiga ini. Tada! Plastik kecil yang ukuran seperti ini guys. Kecil banget, ukuran plastik paling kecil. Intinya kalian lipat duanya ini sampai batas si plastik ini udah nggak bisa dilipat dua lagi ya guys. Ini kan udah paling kecil ya guys. Kalau misalnya kita lipat dua lagi bisa, cuman kan kita buat bikin segitiganya nanti terlalu kecil tuh lewat garis. Jadi sebatas kita masih bisa bikin segitiga, kita lipat duanya. Tara, ini plastik yang paling kecil, jadinya segini, sama aja. Ini plastik yang ukuran jumbo yang paling besar, jadinya segini. Ini yang ukuran paling kecil, segini. Ini plastik bekas bread talk tadi, roti segini, sama aja kan guys, mau besar mau kecil
ujung-ujungnya sama aja, jadinya segini-segini juga semua. Udah jadi 4 nih guys, kita lanjutkan ya sampai ini dia guys, hasil semua plastik yang udah saya lipatin. Banyak juga sih yang saya buang tadi. Ada 2 kantong plastik besar juga saya buang karena plastiknya udah nggak bisa diselamatkan. Dalam artian plastiknya udah rapuh, udah hancur lebur, udah basah, udah kotor, berjamur. Jadi saya buang aja. Ini satu kantong ini yang ukuran besar semua, saya pisah supaya gampang ngambilnya. Jadi harus dipisah ya guys sama yang ukuran kecil. Nah, yang ukuran kecil ini saya taruh di tempat yang terpisah di plastik ini, ukuran plastik yang kecil. Kalau digabungin kan nanti kita jadinya bingung ya guys, yang mana yang besar yang mana yang kecil. Kalau yang besar ini saya biasanya buat alas tempat sampah, kalau yang kecil ini buat buang pampers dan sebagainya. Jadi segitu aja tips dari saya, gimana caranya supaya plastik nggak berantakan di rumah. Oke, sekian video saya hari ini tentang tips supaya kantong plastik di rumah itu nggak berantakan, nggak bertumpuk berantakan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga guys, supaya kalian selalu dapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Bye-bye.